Salam sejahtera, selamat beraktivitas kembali. Semoga hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Berkat Tuhan selalu berkelimpahan dalam kehidupan kita. Kita renungkan firman Tuhan. Kita baca dari Matius pasal yang ketiga. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa padaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubang, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan ke Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Kita juga baca di dalam Kejadian pasal yang ke-13. "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai.
ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lampu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. 1 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 31. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 siskal timbangan, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 siskal beratnya, ditimbang menurut siskal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 siskal emas beratnya, berisi ukupan seekor lembah jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur Yeduar. Pada hari kelima pemimpin Bani Simeon, Silumien bin Juridai, persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 siskal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak
70 siskal beratnya ditimbang menurut siskal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 siskal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Silumiel bin Juridai. Pada hari ke-6 pimpinan Bani Gad, Riyad bin Rehwel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 siskal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 siskal beratnya ditimbang menurut siskal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 siskal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehwel. Pada hari ke-7 pemimpinan Bani Efraim, Elsima dan bin Amihud. Persembahan ialah 1 pinggan perak 130 siskal timbangan, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 siskal beratnya ditimbang menurut siskal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 siskal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8 pemimpin Bani Manase, Gamaliel bin Penasut. Persembahannya ialah 1 pinggan perak 130 siskal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 siskal beratnya ditimbang menurut siskal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 siskal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideni. Kita juga akan baca di 1 Tawarikh
21. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, "Pergilah, hitunglah orang Israel dari Betseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepadaku, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab, "Kiranya Tuhan menamai rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal itu? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh orang Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang, dan orang se-Yehuda dan 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimaksudkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu diajarnya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pilihan Daud, "Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu." Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kau sampaikan kepada yang mengutus aku." Lalu berkatalah Daud kepada Gad, "Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirman ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengerikan oman orang Yebus. Ketika Daud mengangkat makanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke tanah Yerusalem. Lalu datanglah berpakaian kain
berkabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukanlah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendiri yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba inilah apakah yang dilakukan mereka. Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tangan-Mu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi jangan tulah menimpa umat-Mu. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud terus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkan demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirit gandum ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud, lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan, kemudian sujud ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Jawab Ornan kepada Daud, ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian, semuanya itu kuberikan. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membakar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 siskal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mezbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedagang, melainkan malaikat Tuhan itu. Amin. Tuhan memberkati kita semua.